Jangan kasih dia keluar. Tangan Rio langsung dipelintir satpam di tengah rapat direksi. Kursi berderit. Beberapa karyawan buru-buru berdiri saat Pak Arman melempar amplop kosong ke wajah Rio di depan semua orang. Uang perusahaan hilang 200 juta. CCTV nunjukin kamu masuk ruangan saya semalam. Ruangan langsung ramai. Pantesan aja akhir-akhir ini sering lembur sendiri. Orang miskin kalau lihat uang segitu pasti gelap mata. Rio cuma diam. Seragam office boy yang dipakainya masih basah kena hujan pagi tadi. Tangannya gemetar saat semua mata memandangnya seperti pencuri. Lalu Pak Arman kembali menunjuk wajahnya. Orang kayak kamu gak mungkin berubah. Rio perlahan mengangkat kepala. Di saku celananya masih ada flash disk kecil yang sejak pagi belum sempat dia buka. Dan anehnya, setelah mendengar semua hinaan itu, Rio malah berhenti takut. Kalau kalian pernah dihina cuma karena hidup susah, mungkin kalian bakal ngerti kenapa banyak orang akhirnya memilih subscribe setelah lihat apa yang terjadi beberapa menit setelah ini. Karena Pak Arman belum sadar, rapat yang dipakainya buat menghancurkan Rio justru bakal jadi awal kehancuran dirinya sendiri. Semua bermula 3 bulan sebelum rapat itu pecah. Rio sudah hampir 4 tahun bekerja sebagai office boy di PT Graha Dinamika. Gedungnya tinggi, kacanya mengkilap. Orang-orang di dalamnya terbiasa bicara soal proyek miliaran sambil memegang kopi mahal dan laptop baru. Sementara Rio tiap pagi datang naik motor tua pinjaman tetangga. Dia selalu datang paling awal, menyalakan lampu kantor, membersihkan ruang meeting, mengangkat galon, menyiapkan kopi direksi sebelum semua orang datang. Tapi hampir tidak ada yang benar-benar menganggapnya ada. Kalau lift penuh, Rio disuruh turun dulu. Kalau makan siang ramai, dia diminta duduk dekat pantry. Bahkan beberapa staf sengaja menaruh gelas kotor di depan wajahnya tanpa bicara apa-apa. "Boy, meja direksi masih kotor." Rio cuma mengangguk pelan lalu membersihkan semuanya sendiri. Yang membuatnya bertahan cuma ibunya di kampung yang sedang sakit ginjal. Hampir separuh gajinya habis buat biaya cuci darah. Kadang Rio sampai tidak makan malam supaya masih bisa kirim uang tambahan. Suatu pagi, Rio sempat terlambat 5 menit karena ban motornya bocor. Baru masuk lobi, Pak Arman langsung menghentikannya di depan beberapa staf. "Karyawan lain bisa datang tepat waktu, kamu kenapa enggak?" Rio mencoba menjelaskan. "Maaf Pak, motor saya..." Pak Arman memotong cepat. Alasan orang malas selalu sama. Beberapa orang langsung menoleh. Ada yang tersenyum kecil melihat Rio dimarahi. Rio hanya menunduk lalu lanjut bekerja seperti biasa. Hari itu kantor sedang sibuk menyiapkan audit besar. Semua divisi terlihat tegang. Pak Arman jadi orang paling sensitif di kantor. Sedikit kesalahan, langsung dibentak. Suatu malam, Rio diminta membersihkan ruang kerja Pak Arman setelah semua orang pulang. Lampu lantai direksi tinggal separuh menyala. Suasana sepi sekali. Saat sedang mengangkat gelas kopi kosong, Rio mendengar suara keras di ruang kecil belakang kantor. "Pokoknya uang itu harus masuk sebelum audit." Rio refleks berhenti. Ada satu orang lain di dalam sana. "Kalau ketahuan gimana Pak?" "Yang penting laporan aman dulu." Rio melirik sebentar ke arah pintu kaca buram itu. Bayangan 2 orang terlihat bergerak cepat. Dia langsung pergi setelah selesai membersihkan meja. Tidak berani mendekat lebih jauh. Besok paginya, suasana kantor berubah aneh. Beberapa staf accounting terlihat panik. Ada yang bolak-balik membawa dokumen. Ada yang buru-buru menutup layar komputer saat Rio lewat. Pak Arman juga mulai sering marah-marah. Dan sejak hari itu, Rio merasa dirinya mulai diperhatikan. Bukan karena dihargai, tapi seperti sedang dicari kesalahannya. Suatu siang saat Rio membawa kopi ke ruang meeting, Pak Arman tiba-tiba menghentikannya di depan beberapa staf. "Kamu semalam terakhir keluar kantor?" "Iya Pak, habis bersihin ruangan." Tatapan Pak Arman parjam sekali. Kalau lihat sesuatu, mending diam aja. Rio bingung. "Saya nggak lihat apa-apa Pak." Pak Arman tersenyum tipis, tapi matanya tetap dingin. "Bagus." Saat Rio berjalan pergi, 2 staf di belakangnya mulai berbisik pelan sambil melirik dirinya. Dan sejak kalimat itu keluar, dada Rio mulai tidak tenang. Seminggu kemudian, masalah yang jauh lebih besar mulai menyeret namanya. Seminggu setelah Pak Arman memperingatkan dirinya, Rio mulai benar-benar merasa dijauhi di kantor. Begitu dia masuk pantry pagi itu, 2 staf accounting langsung dia mendadak. Salah satunya buru-buru menutup layar laptop. Rio pura-pura tidak melihat, lalu tetap menyeduh kopi seperti biasa. Tapi saat dia keluar membawa nampan, samar-samar dia masih mendengar bisikan mereka. Kayaknya bentar lagi ada yang kena. Rio menahan langkah sebentar. Belum sempat dia berpikir, suara satpam tiba-tiba memanggil dari lobi. "Rio, sini dulu." Begitu sampai depan meja security, 2 satpam langsung menghentikannya di depan banyak orang yang baru masuk kantor. "Tasnya buka." Rio bingung. "Memang kenapa Pak?"
Ada pemeriksaan. Beberapa karyawan mulai melambatkan langkah. Ada yang sengaja berdiri sambil pura-pura main ponsel cuma buat melihat. Rio membuka tas lusuhnya pelan-pelan. Isinya cuma kotak makan, jas hujan, dan obat untuk ibunya. Tapi salah satu satpam tiba-tiba mengangkat amplop coklat dari bagian bawah tas. Ini apa? Rio langsung kaget. Itu bukan punya saya, Pak. Amplop itu dibuka di depan lobi. Beberapa bundel uang langsung terlihat di dalamnya. Suasana mendadak ramai. Ya ampun, ternyata benar. Rio mundur satu langkah. Saya nggak tahu uang itu dari mana. Satpam mulai memandangnya berbeda. Dan di saat keadaan makin ramai, lift direksi terbuka. Pak Arman keluar bersama beberapa staf keuangan. Tatapannya langsung dingin begitu melihat Rio. Bawa dia ke ruang HR sekarang. Rio mencoba menjelaskan. Pak, saya nggak pernah. Pak Arman memotong cepat. Jangan banyak alasan. Semua orang langsung menepi saat Rio dibawa melewati lobi seperti penjahat. Beberapa bahkan sengaja merekam diam-diam. Begitu masuk ruang HR, amplop itu langsung dihitung di depan Rio. 50 juta rupiah. Pak Arman berdiri sambil melipat tangan. Ini baru sebagian. Rio menggeleng cepat. Saya nggak ambil uang perusahaan. Kamu pikir kantor ini gampang dibohongi? Suara Pak Arman makin keras. Kamera CCTV nunjukin kamu masuk ruangan saya semalam. Rio terdiam. Memang malam itu dia masuk karena diminta membersihkan ruangan. Tapi saya cuma bersih-bersih, Pak. Pak Arman tertawa kecil sambil menatap orang-orang di ruangan. Alasan maling selalu sama. Beberapa staf HR mulai saling pandang. Salah satu perempuan bahkan berbisik pelan ke temannya. Kasihan sih, tapi ibunya katanya sakit keras. Kalimat itu langsung menusuk dada Rio. Seolah miskin otomatis membuat dirinya pantas dicurigai. Rio mengepalkan tangan kuat-kuat. Kalau saya mau nyuri, saya nggak bakal tetap kerja di sini 4 tahun. Pak Arman mendekat sampai wajah mereka hampir sejajar. Kamu miskin, butuh uang. Semua orang di sini tahu. Ruangan langsung sunyi. Rio bisa merasakan panas di wajahnya karena malu ditelanjangi seperti itu di depan banyak orang. Tapi Pak Arman belum berhenti. Hari ini kartu akses kamu ditarik. Mulai sekarang jangan sentuh area kantor dulu. Salah satu staf HR langsung mengambil kartu akses Rio dari tali lehernya. Gerakan kecil itu terasa lebih menyakitkan daripada bentakan tadi. Saat Rio keluar dari ruangan, beberapa orang langsung menjauh seolah dirinya benar-benar pencuri. Dan ketika dia sampai parkiran basement sambil membawa tasnya, seseorang tiba-tiba memanggil pelan dari belakang. Rio. Rio menoleh cepat. Itu Mira dari accounting. Perempuan itu terlihat gugup sambil terus melihat sekitar. Kamu jangan gampang menyerah. Rio menatapnya bingung. Memangnya Mbak tahu sesuatu? Mira tidak langsung menjawab. Dia cuma menyelipkan flash disk kecil di tangan Rio, lalu buru-buru pergi sebelum ada yang melihat mereka bersama. Rio baru membuka flash disk itu malam harinya di warnet dekat kontrakannya. Tempatnya sempit, kipas angin tua berisik, bau rokok bercampur mie instan memenuhi ruangan. Rio duduk di bilik paling pojok sambil beberapa kali melihat ke belakang. Tangannya masih gemetar sejak dipermalukan pagi tadi. Saat file pertama terbuka, napas Rio langsung tertahan. Di layar muncul rekaman CCTV ruang accounting. Tanggalnya 2 hari sebelum uang hilang diumumkan. Dan orang yang terlihat di sana bukan Rio. Pak Arman masuk ke ruang arsip tengah malam bersama Denny. Mereka membawa 2 koper hitam. Rio langsung mendekat ke monitor. Beberapa menit kemudian terdengar suara samar dari rekaman tambahan. Besok tinggal lempar ke office boy itu aja. Rio membeku. Jantungnya berdetak keras sampai tangannya terasa dingin. Dia cepat membuka file lain. Ada salinan transfer mencurigakan ke beberapa rekening pribadi. Jumlahnya ratusan juta rupiah. Nama Pak Arman muncul berkali-kali. Rio langsung sadar. Dirinya memang sedang dijadikan kambing hitam. Belum sempat dia berpikir lebih jauh, ponselnya tiba-tiba bergetar. Ibunya menelpon dari kampung. Rio, tadi ada orang datang ke rumah. Rio langsung tegang. Siapa, Bu? Mereka bilang kamu nyuri uang kantor. Suara ibunya terdengar pelan dan gemetar. Tetangga tadi pada lihat. Rio memejamkan mata kuat-kuat. Ibu, jangan percaya omongan mereka. Tapi ibu takut, Nak. Kalimat itu langsung menusuk dada Rio. Dia menunduk sambil menahan napas beberapa detik. Rio nggak nyuri apa-apa, Bu. Sumpah. Setelah telepon ditutup, Rio duduk diam cukup lama di depan layar. Lalu perlahan wajahnya berubah keras. Malam itu juga Rio kembali ke kantor diam-diam. Hujan turun deras saat dia sampai di belakang gedung. Lampu beberapa lantai masih menyala.
Rio berdiri dekat area parking loading sambil memperhatikan sekitar. Dia ingin memastikan file itu benar. Tapi beberapa menit kemudian, pintu belakang kantor tiba-tiba terbuka. Denny keluar sambil membawa kardus dokumen. Rio langsung bersembunyi di balik mobil box. Denny terlihat menelpon seseorang. "Iya, Pak. Flash disk cadangan belum ketemu." Rio langsung menegang. Mereka sedang mencari barang yang sekarang ada di tangannya. Belum sempat Rio mundur, ponselnya tiba-tiba berbunyi pendek karena baterai lemah. Denny langsung menoleh cepat. "Siapa di situ?" Rio refleks mundur pelan. Tapi genangan air di bawah kakinya berbunyi keras. Cipratannya terdengar jelas di tengah hujan. Denny langsung berjalan cepat ke arah mobil box. Rio panik lalu berlari keluar area loading. Berhenti!" Denny langsung mengejar sambil berteriak ke satpam. 2 satpam ikut keluar dari pos depan. Rio berlari menembus hujan sambil terus menggenggam flash disk di sakunya. Sepatunya hampir terpeleset saat turun ke jalan belakang gedung. Dia nyaris tertangkap kalau saja gerbang samping terbuka karena truk pengiriman masuk. Rio langsung menyelinap keluar jalan raya. Napasnya terengah-engah, bajunya basah kuyup. Dan tepat saat dia berhenti dekat halte kosong, ponselnya kembali bergetar. Nomor tidak dikenal. Rio mengangkat pelan. Suara laki-laki terdengar dingin. "Kalau masih mau ibumu aman, hapus semua file itu." Sambungan langsung ditutup. Rio berdiri diam di tengah hujan sambil menatap layar ponselnya. Mobil dan motor terus lewat di depannya. Tapi sejak ancaman itu keluar, rasa takut Rio perlahan berubah jadi marah. Karena sekarang mereka bukan cuma mau menghancurkan dirinya, mereka mulai menyentuh keluarganya juga. Besok paginya nama Rio sudah menyebar ke seluruh kantor. Begitu beberapa karyawan turun dari lift, mereka langsung melirik ke arah lobi sambil berbisik-bisik. Ada yang sengaja tertawa kecil saat melihat foto Rio di grup internal kantor. Bahkan, seseorang membuat tulisan besar di chat. "Hati-hati kalau dompet hilang." Rio membaca semuanya dari ponselnya di parkiran motor. Tapi kali ini, dia tidak pergi. Dia datang ke kantor bukan buat membela diri lagi. Dia datang buat melawan. Begitu masuk lobi, 2 satpam langsung menghadangnya seperti kemarin. "Kamu nggak boleh masuk." "Saya mau ketemu HR sebentar." "Perintah direksi." Beberapa karyawan sengaja berhenti dekat meja resepsionis buat menonton. Rio menarik nafas pelan. "Saya cuma mau kasih bukti." Salah satu satpam terlihat ragu. Tapi sebelum dia bicara, lift direksi terbuka. Pak Arman keluar bersama beberapa auditor eksternal dan staf keuangan. Begitu melihat Rio, wajahnya langsung berubah dingin. "Masih berani datang?" Beberapa orang langsung menoleh. Rio maju 1 langkah. "Saya nggak nyuri uang itu." Pak Arman tertawa kecil di depan semua orang. "Kalau nggak nyuri, kenapa uang ada di tas kamu?" Rio belum sempat menjawab saat Mira muncul dari belakang rombongan accounting. Wajahnya tegang sejak melihat Rio. "Pak, saya perlu ngomong." Pak Arman langsung menatap tajam. "Kamu masuk ruangan saya sekarang." Mira tidak bergerak. Ada data transfer yang gak cocok. Beberapa auditor mulai saling pandang. Pak Arman mendekat cepat ke Mira. "Kamu ngerti posisi kamu?" Mira menelan ludah. Tangannya terlihat gemetar memegang map. Tapi sebelum dia sempat bicara lagi, Denny tiba-tiba menarik lengannya pelan. "Jangan bikin masalah pagi-pagi." Rio melihat jelas wajah Mira ketakutan. Dia sadar perempuan itu sedang ditekan. Sementara para auditor mulai masuk ke ruang meeting utama. Pak Arman langsung mengubah wajahnya jadi tenang lagi. "Maaf ya, cuma masalah internal kecil." Rio berdiri sendirian di tengah lobi sambil dipandang rendah banyak orang. Lalu, salah satu auditor yang belum masuk tiba-tiba bertanya sambil menunjuk Rio. "Dia siapa?" Pak Arman menjawab santai tanpa melihat Rio. "Office boy, ketahuan ambil uang perusahaan." Kalimat itu langsung membuat suasana berubah. 2 auditor ikut memandang Rio dengan tatapan jijik. Salah satu staf resepsionis bahkan pelan-pelan menjauh dari dekat Rio, seolah dirinya benar-benar penjahat. Rio mengepalkan tangan kuat-kuat. Lalu perlahan dia mengeluarkan flash disk dari sakunya. "Saya punya bukti lain." Pak Arman langsung diam. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat tegang. Beberapa detik suasana lobi benar-benar sunyi. Tapi tiba-tiba, Denny berjalan cepat lalu merebut flash disk itu dari tangan Rio. Brak! Flash disk itu dibanting keras ke lantai marmer sampai pecah. Beberapa orang refleks kaget. "Mas, jangan!" Mira langsung berteriak kecil. Denny menatap Rio dingin. "Berhenti cari perhatian." Rio menunduk lihat pecahan flash disk di lantai. Dadanya terasa sesak. Satu-satunya bukti yang dia pegang baru saja dihancurkan di depan semua orang. Pak Arman kembali tersenyum tipis.
Sekarang keluar sebelum saya panggil polisi. Beberapa orang mulai kembali berbisik sambil melihat Rio dengan tatapan menang, seolah semuanya sudah selesai. Tapi saat Rio perlahan mengangkat kepala, matanya justru berhenti ke arah Mira. Perempuan itu terlihat panik. Dan tepat sebelum ikut masuk lift, Mira menyentuh tas kerjanya pelan sambil menatap Rio beberapa detik. Rio langsung sadar, masih ada sesuatu yang belum dihancurkan. Begitu keluar dari lobi, Rio langsung berjalan cepat ke arah parkiran belakang. Dadanya masih panas setelah flash disk itu dihancurkan di depan banyak orang. Tapi satu hal terus teringat di kepalanya. Tatapan Mira sebelum masuk lift tadi. Rio berdiri dekat area motor sambil memperhatikan pintu samping gedung. Beberapa menit kemudian Mira akhirnya keluar. Wajahnya pucat, tangannya masih memegang tas kerja erat-erat. "Mbak." Mira langsung menoleh cepat lalu mendekat pelan. "Kita nggak bisa lama-lama di sini." Rio menatapnya bingung. "Masih ada salinan file?" Mira mengangguk kecil. "Aku simpan di hard disk." Rio langsung menahan nafas lega. Tapi Mira belum selesai bicara. "Mereka mulai curiga sama aku." Baru beberapa detik mereka berdiri, suara pintu parkiran bawah tanah tiba-tiba terbuka keras. Denny keluar sambil melihat sekitar. Mira langsung panik. "Masuk sini." Mereka buru-buru masuk ke gudang kecil dekat area maintenance. Lampunya redup, bau kardus basah memenuhi ruangan. Mira cepat mengeluarkan hard disk kecil dari dalam tas lalu menyerahkannya ke Rio. "Semua file cadangan ada di situ." Rio langsung menggenggam benda itu kuat-kuat. "Mbak, kenapa mau bantu saya?" Mira menunduk beberapa detik. "Karena aku capek disuruh diam." Suara langkah kaki mulai terdengar mendekat dari luar gudang. Mira langsung menahan nafas. Rio ikut diam. Lalu suara Denny terdengar samar. "Aku lihat dia keluar ke sini." Jantung Mira langsung berdetak makin cepat. Rio melirik celah pintu. Denny berjalan bersama dua satpam sambil melihat satu-satu area parkiran. "Mereka nyari kita," bisik Mira pelan. Rio langsung menarik Mira masuk lebih dalam ke balik rak kardus. Ponsel Mira tiba-tiba menyala karena notifikasi masuk. Cahaya layarnya langsung terlihat dari sela kardus. "Heh, siapa di dalam?" Suara salah satu satpam terdengar dekat sekali. Rio refleks mengambil botol plastik bekas lalu melemparkannya ke sisi lain gudang. "Brak!" Satpam langsung berlari ke arah suara. Rio memanfaatkan momen itu buat keluar lewat pintu belakang bersama Mira. Mereka berlari cepat menembus lorong parkiran sampai keluar ke jalan samping gedung. Nafas Mira terengah-engah. "Aku nggak kuat kalau begini terus." Rio melihat hard disk di tangannya. "Kalau kita diam, mereka bakal terus injek kita." Mira menatap Rio beberapa detik. Lalu perlahan dia mulai menceritakan semuanya. Sudah hampir setahun, Pak Arman memindahkan uang perusahaan sedikit demi sedikit lewat laporan palsu. Denny membantu mengubah data transaksi supaya audit tidak curiga. Awalnya Mira tidak tahu, tapi 2 bulan lalu dia menemukan transfer aneh ke rekening luar negeri. Saat mencoba bertanya, Pak Arman justru mengancam memecatnya. Dia bilang, hidup orang kecil gampang dihancurin, kata Mira lirih. Rio langsung terdiam. Kalimat itu terdengar terlalu familiar buat dirinya. Mira lalu menatap lantai sambil menahan gemetar. "Aku takut kehilangan kerja." Rio mengangguk pelan. "Aku juga." Beberapa detik mereka sama-sama diam di tengah suara hujan kecil dan kendaraan yang lewat. Lalu Mira bicara lagi. "Kita kasih semua ini ke polisi aja." Rio perlahan menggeleng. "Kalau cuma kita berdua, mereka bisa balik nyalahin kita lagi." Mira terlihat bingung. "Terus gimana?" Rio menoleh ke arah gedung kantor yang masih menyala terang berderang. Besok pagi ada rapat audit besar seluruh direksi. Dan tiba-tiba satu rencana muncul di kepalanya. "Kita buka semuanya di depan semua orang." Mira langsung menatap Rio kaget. Sementara di lantai atas gedung itu, lampu ruang direksi masih menyala terang berderang seperti ada sesuatu yang sedang disiapkan untuk besok pagi. Besok paginya Rio hampir tidak tidur sama sekali. Dia terus memegang hard disk kecil itu di dalam jaketnya sambil duduk di warung kopi depan kantor sejak subuh. Mobil direksi mulai datang satu persatu. Orang-orang masuk dengan wajah tegang karena hari itu audit besar dimulai. Sementara Rio hanya duduk diam memperhatikan gedung yang kemarin hampir menghancurkan hidupnya. Pukul 8 pagi, Mira akhirnya datang. Wajahnya pucat karena semalaman terus ditelepon Denny. "Mereka mulai panik," bisiknya pelan.
Rio mengangguk singkat. Kita masuk sekarang. Mereka masuk lewat pintu samping bersama petugas kebersihan lain supaya tidak terlalu terlihat. Rio kembali memakai seragam office boy lamanya. Beberapa karyawan yang melihat langsung saling berbisik. Loh, dia masih berani datang. Tebal juga mukanya. Rio pura-pura tidak mendengar. Dia mendorong troli kopi sambil menunduk. Harddisk itu tersembunyi di bawah tumpukan gelas dan termos air panas. Begitu sampai depan ruang rapat utama, jantung Rio mulai berdetak lebih cepat. Dari balik pintu kaca terlihat, seluruh direksi sudah duduk bersama auditor eksternal. Pak Arman tampak paling percaya diri. Jas abu-abunya rapi, senyumnya tenang, seolah tidak ada apa-apa. Mira duduk di sisi accounting sambil menggenggam pena kuat-kuat. Rapat dimulai normal. Pak Arman mempresentasikan laporan keuangan di layar besar dengan suara santai. Perusahaan tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Beberapa direksi mengangguk puas. Rio masuk perlahan membawa kopi ke meja depan. Tidak ada yang terlalu memperhatikannya, karena buat mereka Rio cuma office boy yang kemarin dituduh maling. Rio melirik Mira sebentar. Perempuan itu terlihat makin tegang saat auditor mulai membuka dokumen audit. Lalu salah satu auditor tiba-tiba bertanya, "Kenapa ada selisih dana operasional di kuartal terakhir?" Untuk pertama kalinya wajah Pak Arman berubah sedikit. Tapi dia cepat tersenyum lagi. Itu cuma perbedaan pencatatan biasa. Rio langsung melihat Mira. Mira mengangguk kecil. Sekarang. Rio berjalan mendekati CPU presentasi sambil pura-pura mengganti teko kopi. Tangannya cepat mencolokkan harddisk ke komputer rapat. Satu folder langsung muncul di layar besar. Pak Arman langsung berdiri. Itu apa? Belum sempat siapapun bergerak. Video CCTV otomatis terbuka di depan seluruh ruangan. Suasana langsung sunyi. Semua mata tertuju ke layar. Pak Arman dan Denny terlihat jelas sedang memindahkan koper uang tengah malam di ruang arsip. Salah satu auditor langsung berdiri dari kursinya. Tolong pause videonya. Pak Arman mulai panik. Itu editan. Rio akhirnya bicara keras untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan. Kalau editan, buka file transfernya sekalian. Mira langsung bergerak cepat dari tempat duduknya lalu membuka folder lain. Puluhan data transfer muncul di layar. Nomor rekening, tanggal transaksi, jumlah uang. Ruangan langsung ricuh. Beberapa direksi berdiri sambil saling bicara. Denny mulai berkeringat. Pak Arman berjalan cepat mendekati laptop. Matikan sekarang. Tapi auditor langsung menahan tangannya. Jangan sentuh dulu. Rio berdiri di tengah ruangan sambil memandang semua orang yang kemarin menghina dirinya. Kemarin saya dipermalukan di depan kantor, katanya pelan. Ruangan langsung diam lagi. Hari ini saya cuma mau semua orang lihat siapa yang sebenarnya ambil uang perusahaan. Beberapa staf accounting mulai menunduk malu. Salah satu auditor langsung meminta semua file disalin saat itu juga. Suasana makin panas. Tapi tiba-tiba Pak Arman menunjuk Rio dan berteriak keras. Dia juga terlibat. Dan kalimat itu justru membuat semua mata kembali tertuju ke Rio. Ruangan langsung gaduh setelah Pak Arman menunjuk Rio. Dia juga terlibat. Beberapa kepala langsung menoleh lagi ke arah Rio. Orang-orang yang tadi mulai ragu sekarang kembali saling berbisik. Rio berdiri diam di samping meja kopi sambil menatap Pak Arman. Sementara Pak Arman mulai berjalan cepat mendekatinya. Dia yang nyimpen uang itu di tas sendiri. Salah satu direksi mencoba menahan suasana. "Tunggu dulu, Arman." "Tunggu apa lagi?" bentak Pak Arman. Dia kembali menunjuk Rio dengan wajah merah. Dia office boy, mana mungkin bisa punya akses data beginian kalau nggak ikut main. Rio perlahan mengangkat kepala. "Karena saya difitnah, Pak." Pak Arman tertawa sinis. "Masih berani ngomong begitu?" Auditor utama lalu membuka dokumen lain dari harddisk. Matanya langsung berubah serius. "Pak Arman, semua transfer ini pakai otorisasi akun Anda." Ruangan kembali sunyi. Denny mulai mundur pelan dari kursinya. Keringatnya terlihat jatuh di pelipis. Tapi salah satu direksi langsung memberi kode ke satpam. Pintu ruang rapat ditutup. Tidak ada yang boleh keluar. Pak Arman mulai kehilangan tenang. Itu bisa dipalsuin. Rio melangkah maju satu langkah. "Kalau saya maling, kenapa saya sendiri yang buka semuanya di sini?" Beberapa orang langsung saling pandang. Kalimat itu membuat suasana berubah lagi. Mira yang sejak tadi diam akhirnya berdiri dari kursinya. Tangannya gemetar. "Saya saksi semua transfer itu." Pak Arman langsung menoleh tajam. "Kamu mau hancurin hidup sendiri?" Mira menahan napas beberapa detik. "Yang dihancurin dari awal itu kami." Ruangan langsung makin tegang. Beberapa staf accounting mulai terlihat gelisah.
Salah satu auditor meminta semua data dicocokkan dengan server pusat saat itu juga. Dan hasilnya sama persis. Tidak ada file yang berubah. Pak Arman mulai panik. Dia berjalan cepat ke arah laptop presentasi. Matikan semuanya sekarang. Tapi auditor langsung menahan tangannya. Jangan sentuh barang bukti. Pak Arman menepis kasar tangan auditor itu. Suasana langsung ricuh. Denny ikut berdiri sambil melihat ke arah pintu seperti ingin kabur. Rio memperhatikan semua itu tanpa bicara. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di kantor itu, semua orang mulai melihat siapa sebenarnya yang sedang berbohong. Salah satu staf accounting yang dulu sering memerintah Rio tiba-tiba bicara pelan. Saya pernah disuruh hapus file transfer. Ruangan langsung menoleh ke arahnya. Staf lain ikut menyahut. Saya juga pernah diminta ubah tanggal laporan. Suara mulai muncul satu persatu. Pak Arman langsung membentak. Diam kalian. Tapi kali ini tidak ada lagi yang takut. Mira menatap direksi sambil menahan air mata. Kalau Rio nggak difitnah, mungkin semua ini tetap ditutup. Kalimat itu langsung membuat beberapa orang menunduk malu. Karena kemarin mereka ikut melihat Rio dipermalukan di lobi. Direksi utama akhirnya berdiri pelan dari kursinya. Tatapannya dingin sekali ke arah Pak Arman. Kamu mempermalukan perusahaan. Pak Arman mulai kehilangan arah. Dia kembali menunjuk Rio sambil berteriak. Kalau dia nggak ikut campur, semua ini nggak bakal terjadi. Rio langsung membalas tenang. Kalau Bapak nggak nyolong uang perusahaan, saya juga nggak bakal difitnah. Ruangan mendadak hening total. Tidak ada yang bicara. Beberapa staf bahkan terlihat menahan napas. Pak Arman cuma menatap Rio dengan wajah merah dan rahang gemetar. Dan tepat saat itu, suara sirene polisi mulai dengar samar dari luar gedung. Wajah Pak Arman langsung berubah pucat. Suara sirine polisi makin dekat. Ruangan rapat langsung terasa sesak. Pak Arman berdiri kaku di dekat meja presentasi sambil menatap pintu dengan wajah pucat. Sementara Denny mulai gelisah melihat ke kanan dan kiri, seperti mencari jalan keluar. Beberapa detik kemudian, pintu ruang rapat terbuka keras. 2 polisi masuk bersama tim penyidik keuangan. Semua orang otomatis menepi memberi jalan. Salah satu polisi langsung menunjukkan surat pemeriksaan. Kami menerima laporan dugaan penggelapan dana perusahaan. Ruangan kembali sunyi. Pak Arman buru-buru mendekati direksi utama. Pak, kita bisa selesaikan ini baik-baik. Tapi direksi utama justru menjauh pelan. Jangan bicara ke saya dulu. Kalimat itu langsung membuat wajah Pak Arman berubah. Selama ini dia selalu paling dihormati di ruangan itu. Sekarang, bahkan direksi sendiri mulai menjaga jarak darinya. Denny tiba-tiba bergerak cepat ke arah pintu samping. Tapi 2 satpam langsung menghadangnya. Mau kemana, Pak? Denny langsung berhenti. Keringatnya makin deras. Sementara Mira duduk lemas di kursinya sambil memegang dada karena tegang sejak tadi. Rio tetap berdiri dekat meja kopi. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, dia tidak lagi dipandang seperti orang paling rendah di ruangan itu. Polisi mulai memeriksa file di layar bersama auditor. Salah satu penyidik mengangguk pelan. Datanya lengkap. Pak Arman langsung menunjuk Rio lagi. Dia pasti nyolong data perusahaan. Rio perlahan mengeluarkan ponselnya dari saku. Lalu dia memutar rekaman suara yang diterimanya semalam. Kalau masih mau ibumu aman, hapus semua file itu. Suara Denny terdengar jelas di seluruh ruangan. Beberapa orang langsung kaget. Salah satu direksi berdiri marah. Kalian sampai ancam keluarga karyawan. Denny langsung panik. Itu bukan saya, Pak. Tapi wajahnya sendiri sudah terlalu pucat untuk dipercaya. Pak Arman mulai kehilangan kendali. Dia menatap semua orang satu persatu sambil menaikkan suara. Kalian gak ngerti tekanan saya. Auditor utama langsung membalas dingin. Tekanan gak bikin orang maling ratusan juta. Kalimat itu terasa seperti tamparan di depan seluruh ruangan. Beberapa staf accounting yang dulu selalu takut pada Pak Arman, sekarang mulai berani menatapnya balik. Tidak ada lagi yang membela. Polisi akhirnya meminta Pak Arman dan Denny ikut pemeriksaan. Saat tangan Denny mulai digiring keluar ruangan, dia sempat menoleh ke arah Rio dengan wajah penuh panik. Sementara Pak Arman masih mencoba bicara ke direksi. Pak, saya bisa jelasin semuanya. Tapi tidak ada yang menjawab. Beberapa staf malah pura-pura sibuk menunduk supaya tidak perlu melihat wajahnya. Dan saat Pak Arman berjalan melewati Rio, langkahnya tiba-tiba berhenti. Tatapannya penuh marah. Kamu pikir hidupmu bakal aman setelah ini? Rio menatap balik tanpa mundur sedikit pun. Setidaknya saya nggak perlu sembunyi lagi. Pak Arman langsung dibawa pergi keluar ruang rapat. Begitu pintu lift tertutup, suasana kantor terasa berubah total. Orang-orang yang kemarin ikut memandang hina Rio sekarang justru terlihat canggung saat berhadapan dengannya.
Salah satu staf yang dulu paling sering menyuruh-nyuruh Rio mendekat pelan. "Rio, maaf ya soal kemarin." Rio hanya mengangguk kecil. Bukan karena semua sakitnya hilang, tapi karena akhirnya semua orang melihat siapa yang sebenarnya selama ini berbohong. Dan beberapa menit kemudian, suasana kantor kembali tegang saat direksi utama meminta Rio masuk lagi ke ruang rapat. Beberapa menit setelah Pak Arman dibawa turun, suasana kantor masih terasa aneh. Tidak ada yang benar-benar bicara keras. Orang-orang cuma saling melirik sambil berbisik pelan. Dan di tengah keadaan itu, direksi utama meminta Rio masuk lagi ke ruang rapat. Rio berjalan pelan melewati lorong kantor yang kemarin jadi tempat dirinya dipandang seperti pencuri. Sekarang, beberapa orang malah buru-buru menyingkir memberi jalan. Begitu pintu ruang rapat terbuka, semua mata langsung melihat ke arah Rio. Tapi kali ini, tidak ada tatapan hina. Yang terlihat justru rasa malu. Direksi utama berdiri dari kursinya. "Saya mewakili perusahaan, mau minta maaf." Rio langsung diam. Kalimat itu terasa aneh di telinganya. Karena selama bertahun-tahun bekerja di sana, hampir tidak ada yang benar-benar melihat dirinya. Direksi utama kembali bicara. "Kami gagal melindungi karyawan yang jujur." Beberapa staf HR langsung menunduk. Rio cuma berdiri sambil memegang topi seragamnya. Lalu direksi utama mengambil amplop putih dari meja. "Semua tuduhan terhadap kamu resmi dicabut mulai hari ini." Rio menerima amplop itu perlahan. Tangannya masih sedikit gemetar. "Kami juga mau menawarkan posisi baru buat kamu," lanjut direksi utama. Rio mengangkat kepala pelan. "Posisi operasional internal." Beberapa staf langsung saling pandang. Karena baru kemarin, Rio masih diperlakukan seperti orang yang tidak pantas ada di ruangan itu. Sekarang, justru direksi sendiri yang meminta dirinya tetap tinggal. Rio menarik nafas pelan. "Saya cuma mau nama saya bersih, Pak." Direksi utama mengangguk. "Dan sekarang, semua orang tahu kamu bukan pencuri." Ruangan kembali sunyi beberapa detik. Lalu salah satu staf HR berdiri pelan. "Rio, maaf soal kemarin." Rio menatap sebentar lalu mengangguk kecil. Tidak ada lagi tenaga buat menyimpan marah. Karena keadaan sudah membalik semuanya sendiri. Di luar ruang rapat, kabar penangkapan Pak Arman mulai menyebar cepat ke seluruh kantor. Beberapa orang berkumpul di lobi sambil membahas video CCTV yang tadi diputar. Ada yang tidak percaya. Ada juga yang malu karena sempat ikut menghina Rio. Saat Rio keluar dari ruang rapat, beberapa staf yang dulu paling sering menyuruh dirinya, sekarang malah menunduk saat berpapasan. Mira berjalan mendekat sambil tersenyum lega. "Kita berhasil," katanya pelan. Rio tersenyum kecil. "Karena Mbak berani ngomong." Mira menggeleng. "Karena kamu gak nyerah." Mereka berdiri beberapa detik dekat lobi, sambil melihat suasana kantor yang masih ramai. Lalu pintu lift terbuka. 2 polisi kembali turun membawa beberapa kotak dokumen dari ruang Pak Arman. Semua orang langsung menepi. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang yang dulu paling takut pada Pak Arman, sekarang justru membicarakannya dengan suara pelan. Sore harinya, Rio keluar dari gedung kantor saat hujan sudah berhenti. Langit mulai terang. Dia berjalan melewati lobi utama, tanpa lagi merasa kecil di depan siapapun. Satpam yang kemarin memeriksa tasnya, langsung berdiri memberi salam. Rio membalas pelan. Lalu ponselnya bergetar. Ibunya menelpon lagi. "Kamu gak apa-apa, Nak?" Rio tersenyum sambil menahan matanya yang mulai panas. "Iya, Bu." Sekarang, semua udah selesai. Dan tepat saat Rio melangkah keluar gerbang kantor, layar televisi di lobi masih menampilkan berita penangkapan Direktur Keuangan PT Graha Dinamika. Sementara office boy yang kemarin dihina satu kantor itu, akhirnya berdiri bersih di depan semua orang. 2 bulan setelah semua kejadian itu, suasana kantor berubah jauh. Lobi yang dulu jadi tempat Rio dipermalukan, sekarang terasa berbeda setiap kali dia lewat. Tidak ada lagi yang memanggilnya sembarangan. Beberapa staf bahkan mulai menyapa lebih dulu saat bertemu di lift atau pantry. Sekarang, Rio bekerja di bagian operasional internal. Meja kerjanya memang masih sederhana, tidak dekat direksi, tidak mewah juga. Tapi untuk pertama kalinya, orang-orang mulai melihat dirinya sebagai bagian dari kantor itu,
bukan cuma office boy yang bisa disuruh seenaknya. Suatu pagi saat Rio membawa dokumen ke lantai accounting, salah satu staf baru langsung berdiri memberi jalan. "Silakan dulu, Mas Rio." Rio sempat diam beberapa detik karena belum terbiasa diperlakukan seperti itu. Di sisi lain kantor, Mira dipindahkan ke divisi audit internal karena keberaniannya membantu membuka semua kebohongan. Mereka masih sering bertemu di pantry saat jam istirahat. Kadang cuma ngobrol sebentar sambil minum kopi. Kadang cuma saling senyum kecil karena sama-sama ingat bagaimana semuanya hampir menghancurkan hidup mereka. Sementara proses hukum Pak Arman terus berjalan. Berita penangkapannya sempat ramai beberapa minggu. Banyak orang kaget karena sosok yang dulu terlihat paling sukses, ternyata menyimpan banyak kebusukan di belakang meja mahalnya. Beberapa rekan bisnis bahkan mulai menjauh setelah data penggelapan itu terbuka. Tapi buat Rio, yang paling penting bukan soal posisi baru. Bukan juga soal orang-orang yang sekarang mendadak baik kepadanya. Yang paling penting, ibunya akhirnya bisa kembali berobat tanpa harus mendengar tuduhan pencurian dari tetangga sekitar. Suatu malam Rio pulang ke kampung untuk pertama kali setelah semua selesai. Ibunya langsung memeluk dirinya begitu pintu rumah dibuka. "Ibu dari awal percaya sama kamu." Rio cuma tersenyum kecil sambil menahan matanya yang mulai panas. Besok paginya beberapa tetangga yang dulu sempat menjauh mulai datang menyapa lagi. Ada yang pura-pura lupa pernah membicarakan dirinya. Ada juga yang mendadak ramah. Rio tidak membalas apa-apa, karena sekarang dia sadar saat semua sedang jatuh banyak yang ikut mendorong. Tapi saat semuanya terbukti salah, orang yang sama bisa berubah seolah tidak pernah menyakiti. Beberapa hari kemudian, Rio kembali berdiri di rooftop kantor saat matahari mulai turun. Tempat itu dulu sering jadi lokasi dirinya makan sendirian karena tidak nyaman duduk bersama karyawan lain. Sekarang 2 staf malah datang menghampiri sambil membawa kopi. "Mas Rio ikut ngobrol bawah nanti?" Rio tersenyum kecil. "Nanti nyusul?" Mereka langsung mengangguk tanpa nada merendahkan sedikit pun. Rio lalu memandang langit sore cukup lama. Lucunya, hidup memang cepat berubah. Orang yang dulu dihina habis-habisan bisa saja jadi satu-satunya orang yang berani membuka semuanya. Dan orang yang merasa paling tinggi, kadang jatuh paling keras saat semua kebusukannya terbuka di depan banyak mata. Ponsel Rio tiba-tiba bergetar. Pesan dari ibunya masuk singkat. "Ibu bangga sama kamu." Rio tersenyum pelan sambil menggenggam ponselnya. Karena setelah semua hinaan, tuduhan, dan malam panjang yang hampir menghancurkan hidupnya, akhirnya ada satu hal yang tidak bisa lagi diambil siapapun darinya. Harga dirinya kembali utuh.